make some more. Ya lanjut aja kita ya, mana si Dila, tunggu Dila dulu. Kita memulai mekanika teknik itu tujuannya cuma satu, yang kemarin saya fullkan kalian untuk melatih skill gambar. Kebetulan bisa tatap muka. Karena apa, skill gambar itu nggak mudah diperoleh, jadi butuh proses dan waktu. Kadang juga kendalanya itu besar sekali ya. Besarnya itu adalah karena masing-masing belum punya jiwa untuk mendesain. Nah itu makanya membangkitkan jiwa itu, membangkitkan jiwa yang siap untuk. Pasya kemana Dila kira-kira? Pasya saya nggak tahu ya. Terus si Akbar biasanya, oh tuh Dika masuk. Akbar juga nggak kelihatan. Nah itu baru masuk tuh Dika. Dika, wajahnya dimunculkan Dika. Bentar Pak. Ya. Ya udah, sambil kalian setting kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Nah, kalau minggu kemarin saya ngelatih kalian itu untuk gambar teknik 1 semester full dengan tujuan satu, membangkitkan jiwa desain kalian. Ya, semua itu proses, butuh waktu untuk menjadi seorang desainer yang bagus. Nah saat ini kita belajar untuk ke mekanika tekniknya ya. Jadi tertunda 1 semester, tetapi saya yakin mekanika teknik 2 semester buku bisa kita selesaikan karena sifatnya logika. Kalau sifatnya logika itu lebih mudah kalian memahami karena apa, unsur-unsurnya itu pasti dan jelas. Tetapi kalau unsur desain itu adalah jiwa kalian. Jadi kalian memerlukan jiwa dan style diri kalian ya. Nah karena video ini akan video hasil rekaman belajar kita akan saya posting di YouTube. Saya minta wajahnya diperlihatkan ya supaya kelihatan bahwa kalian sedang belajar. Nah ini saya belum lihat si Akbar nih ya. Nah ini mekanika teknik ini mekanika teknik ya, sudah tampil ya di layar kalian ya. Ya ini saya dapatkan dari dari Kemendikbud ya. Dari PSE ya. Kemudian kita lihat daftar isi. Nah daftar isi ini kita lihat dia terdiri sampai kegiatan belajar 3, 5, nah sampai 6. Nah setiap kali pertemuan kalau bisa kita selesaikan dalam waktu satu pertemuan itu dua kegiatan belajar ya. Jadi kalau 6 itu kita bagi menjadi 2 kali ya. Jadi ketemunya sekitar 1 bulan kita bisa menyelesaikan 1 buku. Selanjutnya nanti pemahaman ya. Ya. Nah. Dulu
Dari sini ada yang kalian tanyakan dulu? Silakan. Kira-kira? Gimana? Belum, lanjut ya. Oke. Nah, mungkin itu dari sebentar dulu. Nah, di sini kita lihat macam-macam besaran dan satuan, ya. Nah, setelah ini, setelah kegiatan di sini bisa kita baca, ya, bisa membedakan besaran satuan, mengidentifikasi besaran, kemudian macam-macam menerapkan besaran satuan sesuai dengan penyelesaian persoalan teknik. Nah, ini besaran satuan. Kalau kita perhatikan, besaran satuan itu secara kuantitatif itu dari benda, proses, atau suatu keadaan. Contohnya massa, panjang, tekanan. Jadi dari beban, ukuran panjang, ya, kemudian tekanan, kompresi, kemudian kecepatan, speed, ya. Nah, kemudian besaran dibagi menjadi dua, ya, vektor dan skalar, ya, vektor dan skalar. Kemudian kalau vektor itu mempunyai besaran nilai dan arah seperti gaya, kecepatan, dan sebagainya. Nah, ingat-ingat, kalau dia bergerak itu vektor, ya, gitu. Kalau dia bergerak itu vektor. Kalau dia memuat kecepatan itu vektor. Kita naik motor itu vektor, kecepatan, ya, kecepatan dan arah, ya. Kemudian skalar yaitu besaran yang mempunyai besar tetapi tidak punya arah. Contoh massa, panjang, waktu, suhu, ya. Kalau massa itu kan seperti berat jenis, ya. Kemudian waktu, suhu, dan sebagainya. Kemudian di sini satuan itu mengungkapkan besaran menggunakan bilangan ada 3 macam sistem: British, metrik, sama sistem internasional. Nah, BGS, MKS, kemudian SI. Nah, SI itu adalah satuan internasional, ya. Sistem satuan internasional atau SI adalah sistem yang diolah dan dikembangkan oleh Komisi Teknik dan ISO. ISO itu International Organization for Standardization. ISO. Nah, sekarang kita bilang ISO. Kalau misalkan roda ban sepeda motor itu standarnya ukurannya seperti itu. Misalkan 36 per berapa atau berapa, ya. Itu contoh saja. Saya nggak hafal juga ukurannya. Nah, itu sudah standar internasional. Jadi kalau ban kita bawa motor kita dibawa ke luar negeri, mencari ban ukuran yang ISO itu tadi, gitu. Jadi semua data yang diolah secara internal distandarkan secara internasional. Kemudian misalkan kunci pas 14, 15, 17 kita beli di Indonesia dengan beli di luar negeri sama. Nggak mungkin, loh kok kunci pas luar negeri lebih besar atau lebih kecil. Nah, itu yang tidak standar namanya. Semua produk yang bersifat digunakan secara umum dan luas itu menggunakan sistem ISO supaya apa? Di mana saja, bertempat di mana saja, tetap sama penggunaannya, ya. Nah, itu. Kemudian ada 3 macam kategori satuan. Satuan dasar, tambahan, dan turunan, ya. Panjang balok adalah 2 meter. Panjang adalah besaran. 2 menyatakan nilai ukuran, ya. Nah, kemudian, sekarang kita lihat ini membedakan besaran dengan satuan, ya. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung, memiliki nilai dan satuan, ya. Langsung ke contoh soal. Contoh, gaya tekan sebesar 10 Newton. F sama dengan 10 Newton. Maka N melambangkan satuan dipilih untuk besaran F dan 10. Melambangkan nilai bilangan dari besaran F. Ya, gitu. Kemudian kategori besaran fisik juga dibagi satu sama lain menurut. Itu saya, Pak. Kenapa? Kenapa, Dila? Itu saya lihat. Oh iya. Sekarang kelihatan sudah masuk lagi. Nah, ini adalah contoh dari soal-soal. Nah, ya. Saya tidak banyak bicara untuk bab 1 ini.
Jadi nanti tugas kalian itu adalah merangkum seringan mungkin. Jadi rangkuman itu sifatnya pemahaman yang cepat dari kalimat yang ada. Kalau dari sini kalian bikin aja garis-garis tarikan garis. Contoh ya, saya kembali ke atas. Nah, standar ISO, tulisin standar ISO tercantum ada 3 kategori, tarik satuan dasar, tarik lagi garis satuan tambahan, tarik lagi garis bawahnya satuan turunan, karena dia A, B, C. Nah, itu cara ngerangkumnya ya. Kemudian membedakan besaran dengan satuan ya, besaran versus satuan, tarik lagi di bawahnya, kasih contoh soalnya langsung ke sini. Nah, kayak gitu. Nah, jadi coba kalian membuat rangkuman berdasarkan garis hubung seperti itu. Ya. Nah, kemudian turun lagi. Nah, di sini. Ya. Di depan telah dijelaskan bahwa ada 3 satuan, yaitu satuan dasar, satuan tambahan, dan satuan turunan. Nah, kecepatan pasti ada satuan di belakangnya, ya. Meter per second. Misalkan seperti itu. Gaya kilogram meter second persegi ya. Energi kilogram meter persegi per second persegi. Apa ini saya bacanya gimana ya? Nanti kalian pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian di sini ada besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor. Ya. Kalau besaran vektor itu perpindahan. Kalau besaran skalar jarak. Jadi kemudian kalau besaran vektor kecepatan, kalau besaran skalar laju. Ya. Kemudian di situ ada percepatan dengan kekuatan, gaya dengan waktu, momentum dengan volume, kuat medan magnet dan kerja. Nah, ini nanti kalian kasih contoh saja. Ya, kasih contoh. Boleh dari buku ini kalian bisa dapatkan atau kalian mencari dari Google. Saya cuma minta untuk kalian membuat satu rangkuman yang sifatnya itu memudahkan kalian dalam memahami, ya, seperti itu. Jadi rangkumannya itu satu bab itu coba kalian bikin rangkuman berdasarkan apa yang kita pelajari. Gitu. Nah, selanjutnya di situ untuk besaran vektor, perpindahan, kecepatan dan percepatan ada hubungannya dengan kolom di sebelah kanannya pada besaran skalar. Nih, misalkan laju adalah besaran kecepatan. Laju, besaran kecepatan. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada sistem satuan internasional atau SI. Nah, ada lambang-lambangnya, ya. L adalah lambang besaran untuk panjang, E lambang besaran untuk energi, EK adalah energi kinetis ya. Kemudian ada lambang-lambang seperti ini, ya. Nah, mirip-mirip dengan pelajaran fisika, ya, mirip-mirip dengan pelajaran fisika. Nah, seperti itu. Nanti kalian merangkum semudah mungkin. Kemudian nanti setelah kalian merangkum minggu depan atau saya minta waktu ke kalian, coba kalian presentasikan ke saya. Artinya apa? Menjelaskan ulang. Jadi metode belajar itu adalah student center. Jadi kalian yang mengolah informasi. Ya, saya memberikan turunan. Ini adalah informasi yang harus diambil. Jadi saya asistensi kalian, kayak gitu. Jadi nanti minggu depan atau kapan siapnya, nanti kita rame-rame kumpul lagi, ya. Presentasikan apa yang sudah kalian rangkum, ya. Nanti kita di situ diskusi ya, bukan tanya jawab. Ya, tanya jawab juga bagian dari diskusi. Nah, intinya nanti dalam mekanika teknik, pertama ada definisi. Apa yang menjadikan definisi? Yang kedua ada kalkulasi matematikanya. Ya, ada kalkulasi matematika. Sudah itu aja. Definisi ada, kalkulasi matematika. Nah, seperti itu. Tentu kalkulasi matematika memuat satuan dan ukuran. Pasti. Satuannya apa? Ya kan? Seperti itu. Ukuran berapa? Nah, ini ada satuan waktu.
ya, second atau detik, satuan gaya. Nah, ini ada satuan lagi, ya, seperti itu. Nah, saya tidak membuat satu rumusan. Jadi pertama definisi, kedua matematika, ya, sistem matematika. Pasti matematika itu ada satuan, kemudian ada rumus. Nah, itu yang harus kalian olah. Nah, kemudian ini ada kolom-kolom yang memuat, ya, besaran. Nah, besaran panjang, nama satuan meter, lambang M, simbol I. Kok simbol besarannya I, ya? Gitu. 1 meter adalah suatu panjang yang sama dengan 1.650.763 kali panjang gelombang dalam vakum dan radiasi yang menyesuaikan dengan transisi. Nah, saya mengira bahwa ini kan yang dibahas adalah kripton. Nah, sekarang saya yang kita gunakan, kita kan tidak belajar atom, ya, atom atau massa atom. Jadi kaitkan satuan panjang ini dengan kehidupan keseharian. Misalkan jarak kita melangkah, jarak kaki melangkah. Nah, itu pakai itu saja. Jadi kalau yang kayak gini, wah, ini kita tidak membahas atom. Ya, dalam pelajaran kita nggak membahas atom. Jadi kita bahas aja yang secara logika yang ada dalam kehidupan keseharian. Nah, kemudian massa, kilogram, ya. Nama besarannya adalah massa, kemudian nama satuannya kilogram, lambang satuan kg, simbol besaran M. Adalah massa yang sama dengan massa prototipe kilogram internasional. Gini-gini, ya, seperti itu. Nah, kalau kilogram, nah, kita kaitkan dengan beban, ya, beban. Misalkan dalam kehidupan keseharian kita ada semacam misalkan Dila diminta untuk berangkat ke pasar untuk membeli beras sekitar 10 kilo. Nah, 10 kilo atau yang ringan untuk diangkat 5 kilo. Nah, 5 kilo itu maksudnya apa? 5 kilo itu bebannya seperti apa? Uraikan 5 kilo tadi. Oh, 5 kilo itu sama dengan apa? Dengan air berapa galon? Misalkan seperti itu, 1 galon itu berapa? Kayak gitu. Itu saja, ya. Kaitkan dengan keseharian kita, ya. Nah, seperti ini. 1 kilogram sama dengan 1 liter air murni yang suhunya 40 derajat Celcius. Ya. Boleh kita hitungan galon. Gitu. Boleh pakai satuan 1 kilo kita hitung. Atau kita mengumpamakan 10 kilo. Silakan. Waktu dalam second. 1 detik adalah waktu dari sekian, ya. Nah, seperti itu. Nah, arus listrik, ya, gitu. Kemudian suhu. Jadi ini rangkum menjadi satu rincian yang mudah dipahami, ya, kayak gitu. Kemudian radian adalah sudut bidang antara 2 jari-jari lingkar yang memotong keliling lingkaran dengan panjang busur sama panjang dengan jari-jari. Nah, ini radian, ya. Kemudian sudut ruang. Wih, banyak juga, ya, gitu. Nah, makanya ini butuh proses. Jadi kalau misalkan nanti pada saat kalian presentasi, kalau misalkan perlu membaca tabel ini, di dalam buku catatan kalian cuma ditulis mengacu pada halaman dan buku apa. Nanti presentasinya kalian membuka buku ini. Seperti itu. Karena ini tidak perlu ditulis kembali. Yang perlu ditulis kembali itu adalah hal-hal yang perlu dirangkum. Kalau tabel gini udah ketetapan, nggak usah ditulis kembali. Ya, nggak perlu ditulis kembali. Gitu. Kemudian kita turun ke bawah, konversi satuan. Nah, konversi satuan, konversi panjang. Misalkan itu ada sentimeter, meter, kilometer, in, feet, mil, Nah, di sini kalian bisa menerjemahkan seperti anak tangga, seperti kita waktu belajar di SD. Pertama, milimeter, meter, kemudian kilometer, terus apalagi. Setiap naik itu berapa, ya, perkalian berapa. Nah, seperti itu. Bikin yang mudah dipahami, ya. Ini seperti anak tangga, bisa dirinci seperti itu. Nah, konversi luas. Kalau luas
itu mengapa ya kok bisa dia ada pangkat 2 di situ ya, kenapa bisa persegi ya, kenapa kira-kira bisa jawab nggak? Perkiraan aja ya, monggo kita diskusi kecil. Itu kenapa meter atasnya angka 2 ya, gimana? Kalau konversi luas berarti ada dua luasan satuan ya yang sama. Misalkan ada sebuah tanah, satu bidang tanah, ukurannya adalah 10 meter kali 10 meter. Nah, luasan tanah. Nah, ya, 10 meter kali 10 meter. Berapa luasnya? 10 kali 10 meter kali meter, jadi meter pangkat 2. Seperti itu. Berarti sentimeter sama dong? Sama. Seperti itu, ya. Itu adalah konversi luas, ya. Nah, kemudian konversi volume. Kenapa ada 3? Ya. Panjang, lebar, tinggi. Nah, seperti itu. Ketemunya isi, ya, yaitu volume, ya, seperti itu. Nah, terus lanjut, ya. Nah, satu yang ketetapan seperti ini, yang sudah ada menjadi ketetapan, itu cukup kalian tulis mengacu pada halaman berapa, seperti itu. Buku yang digunakan apa, seperti itu, ya. Karena ini udah ketetapan. Kita turun lagi ke bawah. Nah, banyak lagi di sini, ya, konversi daya, ya, mirip fisika kok, ini mirip fisika. Nah, ini faktor perkalian, di sini kalau misalkan ini apa sih ini? Oh, desimal SI. Sentimeter, oh ini Pak, ya 10 pangkat 3 hekto, senti, mili, mikro, nano. Ya, ini kelipatan saja, ya. Nah, masuk ke soal ini. Kalau kalian mau lebih cepat dalam merangkum, maka jawablah soal latihan ini dari soal itu mengacu pada penjelasan yang ada di atas. Nah, jadi pelajari halaman awal sampai dengan halaman 26. Seperti itu, ya. Nah, jadi saya tidak mau berat-berat. Tadinya saya berpikir kalau 22 bisa nggak. Udahlah, kita cicil aja 1 sampai 26. Nah, jadi kalian merangkum saja bab pertama. Seperti itu. Kemudian hasil rangkuman itu kalian catat menjadi ringkasan-ringkasan. Tarikan garis. Gitu. Jadi jangan bikin ribet di kalian. Gitu loh. Mencatat itu banyak. Nah, tapi kalau bisa diringkas. Tapi pemahamannya sudah ada dalam pikiran kalian, kayak gitu. Jadi nanti saya tinggal bertanya, kemudian dikumpulkannya di mana? Di WA group. Nanti sebentar saya akan isi jurnal di kelas bahwa kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya Dila, karena cuma Dila yang menggunakan laptop. Apakah Dila kemarin untuk pelajaran pembuatan denah ruang sudah bisa ditunjukkan kira-kira Dila? Pas itu aku udah ngirim filenya di grup. Ya, apakah filenya itu bisa Dila buka di komputer Dila? Saya mau lihat hasilnya berdasarkan penjelasan Dila. Untuk mekanika teknik saya sudahkan, ya. Jadi sampai dengan halaman 26. Ya, sampai dengan halaman 26. Tugasnya adalah soal latihan ini aja dijawab, ya. Soal latihan ini aja dijawab. Kemudian sambil kalian merangkum. Jadi soal ini boleh jadi rangkuman. Jadi rangkuman melalui soal boleh, ya. Apa yang menjadi ketetapan kalau misalkan dalam rangkaian itu soal itu saya udah gimana? Gimana, Ron? soal yang ini Ini ya. Sudah ya. Nah, kalau gitu yang kita bahas sekarang sebentar saya tanya dulu. Dila udah siap, Dila? Dila sudah siap untuk kira-kira sudah dibuka itu 3D Home-nya?
Bentar, Pak. Iya ya, sambil kamu buka ya. Roni, gimana Ron? Gimana Ron? Tadi kamu bahas gimana Ron? Suara kamu di mute itu Ron. Yang tugas latihan saya. Tugas latihan sudah. Oke, udah kamu Sudah catat di buku tulis. di buku tulis. Nah, sekarang coba saya perlu Sudah. sambil nunggu Dila ya, Iya. sambil nunggu Dila. Coba apa yang dimaksud dengan satuan dan besaran? Berdasarkan catatan kamu, silakan. Kan dulu Pak. Ambil bukunya dulu. Oh, ambil bukunya dulu. Oh ya. Dika, apa kabar Dika? Dika, apa kabar? Alhamdulillah Pak, baik. Apakah Dika sama seperti Roni? Alhamdulillah, Baik baik. ya. Sudah menyelesaikan ini apa? Soal latihan ini? Udah Pak. Oh, sudah juga. Ya. Tugasnya. Ah, Iya, tugasnya. Ini yang minggu kemarin kan? Tulis. Oh, di buku tulis. Iya. Nah, itu kira-kira ada kesulitan nggak Dika? Ada Pak. Tapi bukunya di kamar. Oh, bukunya di kamar. Bisa diambil sambil kita nunggu Roni juga ngambil bukunya. Ya. Nah, Oke, ya saya tunggu. iya Pak. Dila sudah bisa dibuka itu? Lagi loading, Pak. Oh, lagi loading. Ya, oke. Oke, Roni, silakan Roni, jawab pertanyaannya itu. Jelaskan apa yang dimaksud dengan satuan dan besaran. Yang mana Pak? Nomor 1. Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembandingan dalam suatu pengukuran tertentu. Ya, dan besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan. Nah, oke. Ini kamu mencari jawaban ada pada buku di mana? Ini Ada pada halaman berapa dari buku yang ini? baru apa share screen? Di halaman tadi lupa. Lupa. Hmm. Dia lagi berbagi screen. Di halaman ini Pak. Hmm. Ini ya. Nih. Halaman 13. 7. Halaman 7. Coba saya ketik di sini. Halaman 7. Ini disuruh share screen sama dia. Oke, ya betul Roni, ya. Oke, Roni. Roni bisa menampilkan diri lagi. Dila gimana Dila? Ini filenya udah kebuka, Pak. Oh, udah kebuka ya. Sebentar saya izinkan share screen, kita bahas dulu yang menjadi pertanyaan dulu ya. Ini bareng Roni sama Dika. Selanjutnya Ron, pada soal berikutnya. Nah, mengapa perlu adanya satuan dan besaran? Mengapa perlunya ada satuan dan besaran? Karena dengan adanya satuan dan besaran akan menghilangkan kesalahpahaman penghitungan antara ilmuwan di satu negara dengan negara lain. Oh gitu. Ya secara umum besaran dan satuan kita terjemahkan secara umum ya. Mengapa perlu adanya satuan? Ya, mengapa perlunya ada satuan? Ya contoh, saya mau tanya, ada berapa jumlah orang yang ada di lapangan?
Itu satuannya itu adalah orang, ya. Oh, di situ ada 10 orang. Nah, kalau kamu pada saat menjawab ada berapa jumlah orang yang ada di lapangan, kamu cuma nyebut 10 itu banyak. 10 bisa 10 meja, 10 apa, makanya diperlukan ada satuan khusus. Apa yang dimaksud dengan pertanyaan tersebut? Itu ya, logikanya gitu. Kalau yang kamu jabarkan tadi pakai ilmuwan, yaitu definisi secara luasnya. Seperti itu. Ya. Nah, Dika sudah buka bukunya? Nah, Dika, coba saya mau tahu saya mau tanya, Dika, satuan dasar apa, Dika? Satuan dasar. Secara catatan kamu, ya, berdasarkan. Satuan dasar adalah satuan yang merupakan dasar dari satuan suatu besaran, dapat diturunkan menjadi satuan turunan. Satuan turunan, ya. Oke. Kemudian untuk besaran skalar, apa yang dimaksud dengan besaran skalar? Ada catatannya? Besaran skalar adalah besaran yang mempunyai besar tapi tidak punya arah. Oke. Ringkasan, ya. Besaran skalar, besaran yang hanya mempunyai besaran tapi tidak punya arah. Ya. Contoh masa, panjang, waktu, suhu, dan sebagainya, ya. Ya. Oke, nah ini Akbar. Akbar baru join nih. Mana wajahnya Akbar? Akbar. Mana wajahnya Akbar ini? Akbar baru join. Suaranya juga kedengaran, Akbar. Ya. Gimana Akbar? Wajahnya bisa ditampilkan, Akbar? Nah, mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Nah. Ya, Akbar. Nah, oke, sambil nunggu si Akbar bisa menunjukkan wajahnya, benar nggak Akbar? Atau Akbar yang lain ini? Itu sekarang saya buka share screen untuk Dila supaya bisa share screen, ya. Dan kalau misalkan saja kita terputus, ya, karena Zoom kita kan free 40 menitan, nanti masuk lagi ya kalau misalkan terputus. Nah, saya izinkan untuk Dila untuk share screen. Jadi untuk materi hari ini saya cuma minta merangkum, bukan lagi menjawab pertanyaan, merangkum pertemuan mengenai ini, ya, merangkum, ya. Kalau misalkan dalam bentuk tabel-tabel seperti itu kan banyak, tulis aja dalam rangkuman itu mengacu pada tabel buku apa. Kemudian kalau kalian dapat dari website, boleh website apa. Nah, kegiatan belajar 1, macam-macam besaran dan satuan, ya. Ini untuk pertemuan hari ini. Nanti kalian rangkum, kemudian nanti cukup kalian tulis di bukunya difoto, kirim ke Google Class WA grup kita, ya. Nah, selanjutnya sekarang kita memasuki ke gambar teknik. Ingat, kalau keputus masuk lagi aja. Dila, silakan Dila bisa share screen, Dila. Share screen-nya sudah saya buka. Oh, ini sudah. Dila sudah bisa share screen. Oke. Ya, ini sudah bisa di share screen-nya. Ya, saya minta waktu sebentar untuk menyelesaikan rekod saya, ya. Gitu. Nah, Dila mungkin bisa cerita sedikit, ya. Dila mungkin bisa cerita sedikit mengenai video yang dibuat saat ini. Coba Dila scrollin itu gambarnya, presentasikan ke kita semua. Di dalam ruangan ini terdiri atas apa saja, ukurannya berapa,
kemudian mengapa Dila bikin desain seperti ini? Monggo silakan Dila. Sebelumnya saya pas itu kan nyoba download karakter yang Bapak itu ya kasih tahu. Iya. Tapi itu tuh rada sedikit susah, jadi di sini nggak ada karakternya, Pak. Oh begitu. Kalau gitu nanti saya kasih aja ya di WA grup ya, saya kasih karakternya. Nah, saya beri file masternya, nanti dibuka sendiri. Tinggal double klik saja Pak karakternya. Nanti keisi sendiri di dalam menunya itu. Silakan Dila, presentasikan gimana nih gambar ini apa ini supaya kita paham semua. Dila bisa jelasin ke kita semua. Jelasin. Jadi yang jadi silakan Dila, silakan. Ukurannya berapa nih ruangan ini? Ukurannya pas itu saya ngelihat di Google sih Pak. Lupa. Gini, caranya begini Dila, itu di cancel dulu. Cara untuk di cancel dulu. Cara untuk menampilkan ukuran dari dinding yang Dila bikin. Ini sebetulnya yang Dila bikin ini besar sekali ya, besar sekali. Di situ ada di atas itu ada toolbar namanya dimension. Coba arahkan panah mouse-nya ke atas, itu ada tulisan dimension. Coba cek, ada mana yang tulisannya dimension? Ya, dari anak panah ke kanan tuh ada tulisannya dimension. Coba cek dimension. Ada nggak? Ya, dimension. Ada dimension? Ke kanan itu ke kiri. Ya, ke kanan. Ya, measurement atau dimension. Kemudian ke kanan, ada nggak? Nah, create dimension. Itu bukan, Pak. Betul sekali. Itu diklik. Walaupun secara kasat mata kita bisa lihat bahwa ukuran panjangnya itu adalah sekitar 7 berapa meter ya, saya nggak begitu kelihatan. Klik OK, ya. Kemudian arahkan ke garis yang akan kita ukur, dinding yang mau kita ukur. Misalkan di situ, diklik, tahan, geser ke kanan, kemudian scroll ke atas. Arahkan, tarikan garisnya ke atas. Itu nanti terukur berapa panjangnya. Nah, tuh muncul kan angkanya tuh. Ayo, ya, tarik sampai ke dinding ujung. Ya, tarik sampai ke dinding ujung. Nah, diklik di situ, kemudian tarik ke atas. Nah, tarik ke atas. Terlalu tinggi. Ini. Ya, udah cukup begitu. Nah, itu kelihatan kan? 7,63 atau sekitar 763 cm. Ya. Nah, kalau Dila mau menyampaikan mengenai gambar yang ada layout di atas itu kan bagian dari layout ya, di atas layout view, yang di bawah ini adalah 3D view-nya, yang sebelah kiri itu adalah library-nya. Nah, maka window yang ada di bawah bisa diturunkan supaya bisa fokus di penjelasan atas. Arahkan panah itu di antara window saja supaya bisa di-scroll ke bawah. Bisa ditarik ke bawah. Nah, kayak gitu kan sudah bisa fokus di situ. Nah, kemudian kalau Dila mau membesarkan gambar yang ada di sini,
penampilannya untuk bisa dibesarkan, itu bisa menggunakan zoom yang ada di toolbar zoom yang ada di atas. Ya. Zoom yang ada di atas. Nah, seperti itu. Ya, Pak. Nah, ya. Nah, itu kan bisa di zoom kan, seperti itu. Nah, itu mungkin nggak pas di ukuran dinding, tetapi nggak apa-apa, itu mewakili sudah. Nah, untuk dimension itu bisa ditarik ke dalam lagi, ya, untuk ngepaskan di posisi dinding. Nah, supaya pas, berarti dindingnya harus di zoom supaya kelihatan besar, baru letakkan dimensionnya itu di posisi itu, ya. Nah, seperti itu. Oke, nah itu saya rasa udah cukup itu ya, udah cukup bagus. Nah, jadi ruang tengahnya besar sekali ini ruang tengahnya, ya. Gitu. Jadi interiornya juga kurang banyak ya. Oke, nah sekarang kita mau lihat 3D view-nya. 3D view-nya coba yang di bawah scroll ke atas untuk melihat 3D view-nya. Kita fokus ke situ. Nah, kalau kita mau mendekatkan atau menjauhi, fungsi dari mouse ini ada scroll, ya. Nih, ada scroll. Scroll itu bisa diputar-putar, ya. Scroll ini bisa diputar-putar untuk mendekatkan atau menjauhkan, atau zoom in sama zoom out. Kemudian kalau kita klik di mouse ini, kemudian digeser-geser, itu memposisikan arah mata kita untuk melihat di posisi mana secara tepat. Oke, kita lihat sekarang posisi dalamnya. Bagian layout yang ada di atasnya dikecilin aja supaya kita bisa fokus ke dalam gambar ini. Ya, oke. Ya, Pak. Nah, sekarang saya mau lihat lantainya. Coba deketin. Saya mau lihat posisi lantainya. Kurang rapi pas itu bergeser. Oh iya. Gitu. Ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang lain mau ada yang ditanyakan ke Dila, Roni, Tika, Akbar. Nggak ada ya? Oke, ya oke. Nah. Gimana Akbar? Wajahnya bisa kelihatan nggak nih Akbar? Wajahnya Akbar nggak kelihatan. Nah, kemudian kalau yang kita perhatikan, ya, jangan lupa bagian yang atas, ya sebelah kanan sendiri atas itu adalah bagian 3D 2 dimensi layoutnya, ya. Gambar layoutnya dulu dikerjakan, maka di bawahnya gambar 3D itu akan muncul. Asal yang di atas diselesaikan, karena tanpa layout 3D view-nya tidak akan muncul. Kemudian di samping sebelah kiri yang paling atas itu adalah library. Jadi di situ elemen-elemen yang mau kita ambil itu bisa diambil dari sebelah kiri. Misalkan gambar kursi, meja itu bisa diambil di sebelah kiri. Selanjutnya di bawahnya itu ada jumlah library yang sudah kita gunakan. Jadi misalkan kita ngambil kursi 2, maka di situ akan tertulis ya ada tertulis kursi berapa kali itu. Kemudian lebar, tinggi dari library yang kita gunakan itu akan muncul di situ. Ya, seperti itu. Terus kalau kita mau mempresentasikan layoutnya, maka yang di sebelah kiri kita geser, kita kecilin saja karena kita tidak memerlukan itu. Nah, kemudian yang khusus layoutnya kita turunkan sehingga 3D-nya mengecil, layoutnya itu kita membesar supaya kita bisa fokus.
di situ ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau membahas 3D view-nya, maka sebaliknya yang di bawah yang 3D view kita naikkan ke atas supaya kita hanya fokus pada 3D view-nya saja. Kayak gitu. Ya, itu untuk melatih kita memahami ya. Oke. Nah, saya rasa cukup ya. Dari sini ada yang ditanyakan untuk gambar teknik. Untuk gambar teknik saya tidak memberi tugas. Tugasnya sudah mewakili yang kita konsen di mekanika teknik. Mekanika teknik yang akan kita lakukan adalah merangkum ya. Merangkum materi belajar 1 ya. Tadi sudah membahas soal sedikit ya, sudah membahas soal. Nah, sekarang metode kita adalah merangkum seperti itu ya. Oke, ya. Nah, teman yang 2 tadi hilang. Keputus sepertinya, keputus. Oke, Dila. Kira-kira ada yang tanyakan untuk desain gambar itu? Enggak sih. Enggak ada. Cuman pengen nambah-nambah kayak karakternya doang biar lebih ramai. Oh, supaya lebih rame ya. Kelihatan biar lebih bagus. Iya ya. Oh ya, untuk kalian saya tidak ada batasan waktu ya, tidak ada batasan waktu untuk diskusi, belajar atau apapun. Ya, jadi kalau memang diperlukan, itu grup itu kalian buat tempat kalian bertanya segala macam, memerlukan sesuatu jawaban ada di situ semua. Ya, jadi jangan didiamkan kayaknya, karena sistem belajarnya adalah sistem belajar sistem belajar siswa yang aktif, maka kalian yang aktif. Online. Iya, itu online ya, kayak gitu. Jadi apa yang harus kalian siapkan, apa yang harus saya siapkan, nah itu kalian kabarkan aja. Gitu. Kemudian hasil rekaman video kita nanti saya posting ke YouTube ya, supaya bisa dijadikan dasar informasi kalian sudah melakukan pembelajaran daring bareng saya kayak gitu ya. Terus jangan lupa kalau misalkan kita sering pakai Zoom setiap minggunya, jadi ada satu paketan khusus untuk Zoom ya, 1.500 atau berapa itu kalau pakai Telkomsel ya. Atau mungkin kalau untuk media kartu yang lain saya nggak tahu, tapi yang jelas ini masuk dalam prioritas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Biasanya murah meriah itu pokoknya, karena belajar kita daring ya, mau nggak mau Google Classroom pasti kepake, kemudian Zoom kepake. Tapi kalau kita ini kan pakai Siup ya, Siup Pentek ya. Kayak gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, tugas cuma 1, merangkum mekanika teknik. Untuk gambar teknik saya belum memberikan tugas ya, baru melihat hasil itu. Nanti untuk pertemuan berikutnya kalian mulai belajar menggambar manual saja pakai pensil, itu layout manufaktur ya, nanti saya kirimkan. Nah, tugasnya itu sebagai latihan. Ngumpulkannya kapan? Ngumpulkannya minggu depan saja. Kalau yang tugas yang sekarang ini ya, kalau bisa selesai hari ini, kalau bisa. Kalau belum bisa maka minggu depan terakhir gitu. Jadi gambar teknik saya tidak bertugas, minggu depan aja mulai mekanika teknik dulu, bikin rangkuman ya. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Cukup ya? Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan minggu berikutnya ya. Komunikasi jangan putus lewat WA Group. Apa yang ditanyakan, mungkin mendadak saya memberi tugas, tetapi santai saja, targetnya pengumpulan pasti minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.